Ini yang dikatakan Ardon Jashari, setelah badai cedera 3 bulan. Kembalinya Ardon Jashari tentu membawa satu emosi kuat, kelegaan. Setelah melewati masa pemulihan yang panjang dan penuh ketidakpastian, merasakan lagi rumput San Siro menjadi momen yang ia nantikan. Jashari mengaku perjalanan menuju titik ini tidak mudah, baik secara fisik maupun mental. Gelandang 22 tahun itu juga menegaskan bahwa dukungan klub, staf kepelatihan, dan rekan satu tim membuat proses comeback berjalan lebih ringan. Semangat dari para penggemar yang terus menantikan kehadirannya di lapangan menjadi energi tambahan. Perjalanan panjang untuk sampai di sini, terutama setelah bursa transfer yang padat dan cedera parah. Setelah sekitar 3 bulan, senang rasanya bisa kembali bermain sejak awal dalam pertandingan persahabatan. Rasanya luar biasa, serunya pada Milan TV. Tijjani Reijnders, saya harap mereka mendapatkan bintang keduanya. Tijjani Reijnders saat ini tengah menjalani tugas internasional bersama tim nasional Belanda. Meski sudah meninggalkan Milan pada musim panas lalu, perhatian Reijnders terhadap mantan klubnya tetap tinggi. Performa stabil Milan musim ini membuat ia yakin Rossoneri memiliki kapasitas untuk bersaing hingga akhir musim. Saat diwawancarai Sport Mediaset usai laga Belanda kontra Polandia yang berakhir 1-1, ia secara terbuka menyatakan keyakinannya terhadap Allegri dan timnya. Daya saing yang ditunjukkan Milan menjadi alasan utama mengapa ia melihat mereka sebagai kandidat kuat juara musim ini. Milan punya peluang untuk memenangkannya tahun ini. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat. Saya sangat berharap Milan mendapatkan bintang kedua mereka, ujarnya. Cedera panjang. Mattia Caldara umumkan pensiun dari dunia sepak bola. Setelah lama berjuang akibat cedera, mantan bek AC Milan, Mattia Caldara, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola di usia 31 tahun. Saat ia tiba di Milan, disitulah perjuangan panjang Caldara melawan cedera mulai terjadi dan benar-benar tak terhindarkan. Setelah mengalami cedera otot, ia menderita pecah tendon Achilles, yang membuatnya absen selama 21 pertandingan penting. Kemudian, tepat ketika ia tampak akan kembali ke performa terbaiknya, Caldara mengalami robek ACL, ligamen anterior cruciate, saat sesi latihan tim. Cedera parah ini membuatnya harus absen selama sisa musim dan membuatnya tidak mencatatkan satupun penampilan bersama Rossoneri. Sebelum meninggalkan klub secara resmi pada musim panas 2024, ia sempat menjalani banyak masa peminjaman. Milan dan Roma siap bergerak untuk Francolino di bulan Januari. Menjelang bursa transfer Januari, semakin besar kemungkinan AC Milan akan terjun ke pasar striker untuk mencari solusi jangka pendek. Di tengah banyak nama yang dikaitkan, ada kemungkinan baru yang dibahas oleh jurnalis Matteo Moretto. Melalui saluran YouTube miliknya, Moretto membahas seorang sensasi baru yang mulai menarik perhatian klub-klub top Italia. Striker Francolino dari Midtjylland di Denmark ini telah masuk dalam radar Milan dan rival Serie A, AS Roma. Pemain berusia 21 tahun asal Guinea-Bissau itu memiliki statistik yang sangat sensasional musim ini. Ia telah berhasil mencetak 14 gol dalam 14 pertandingan Liga Domestik, dan menambah 3 gol lagi dari 4 laga di kompetisi Liga Eropa. Paolo Scaroni klaim proyek San Siro baru akan jadi pendorong ekonomi kota. Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, mengklaim proyek baru San Siro sebagai katalisator transformasi ekonomi dan pembaruan urban bagi seluruh kota Milano. Dampak sosial ekonomi dari pembangunan ini diprediksi sangat signifikan, jauh melampaui sektor olahraga itu sendiri. Diperkirakan proses konstruksi saja akan menghasilkan nilai ekonomi lebih dari 4,5 miliar euro bagi Italia dan Lombardi. Kawasan Lombardi secara keseluruhan diperkirakan akan memperoleh manfaat sekitar 3 miliar euro dari pembangunan besar ini. Angka tersebut sudah termasuk 950 juta euro yang akan diserap khusus dalam wilayah kota metropolitan Milan. Selain dampak finansial yang luar biasa, proyek ini juga akan menciptakan ribuan peluang kerja baru yang sangat dibutuhkan masyarakat. Lebih dari 8.000 pekerjaan penuh waktu akan tercipta selama masa konstruksi berjalan. Allegri memberi dorongan pada Rabiot sebelum derby Milan. Milan akan dapat mengandalkan Rabiot untuk salah satu pertandingan terpenting musim ini, derby melawan Inter. Gelandang Prancis ini telah pulih secara klinis dari cederanya dan menjadi kandidat untuk menjadi starter melawan Nerazzurri. Menurut La Gazzetta dello Sport, ia akan kembali berlatih penuh bersama tim mulai Selasa. Mantan pemain Marseille tersebut absen dalam pertandingan persahabatan terakhir melawan Virtus Entella pada Jumat pagi untuk melanjutkan pemulihannya. Ardon Jashari kembali ke susunan pemain inti setelah 3 bulan absen. Kabar baik bagi lini tengah Allegri.
Setelah masalah yang muncul di jeda internasional terakhir, pemain lain yang sedang menemukan performa terbaiknya adalah Pulisic, yang kembali mencetak gol di starting 11 melawan Virtus Entella dan akan kembali berduet dengan Rafael Leao di lini depan dalam derby minggu depan. Ini persyaratan pinjaman Zirkzee dari Man Utd. Menurut surat kabar tersebut, Milan sedang mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia di bursa transfer, dan salah satunya adalah Zirkzee, yang juga menjadi incaran Roma. Mantan pemain Bologna itu yakin ia akan mampu mengambil langkah besar di Man Utd, tetapi sejauh ini, hal itu belum terjadi. Sejauh musim ini, Zirkzee baru bermain 90 menit, jadi kepindahannya di bulan Januari tampaknya akan segera terjadi. Apalagi targetnya adalah dipanggil ke Piala Dunia musim panas mendatang, yang berarti ia harus banyak bermain di paruh kedua musim ini. Direktur Olahraga Mila, Iglitare, telah memulai kontak dengan perwakilan sang pemain untuk membahas kemungkinan tersebut. Indikasi awal menunjukkan bahwa pihak Old Trafford dapat meminjamkan Zirkzee, bahkan tanpa kewajiban membeli. Diminati Milan, Robert Lewandowski belum tahu masa depannya di Barcelona. Sebelumnya, laporan dari Tuttosport mengklaim AC Milan sedang pertimbangkan ide merekrut Robert Lewandowski dengan status bebas transfer di musim panas nanti. Pihak Rossoneri percaya dia bisa memberikan dampak serupa dengan Luka Modric. Dari pertemuan tersebut, mereka menerima sinyal menggembirakan. Namun setiap diskusi yang berjalan lebih diarahkan untuk transfer bulan Juni daripada Januari. Lewandowski akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya di level klub. Ketika ditanya mengenai kemungkinan meninggalkan Barcelona, ia memberikan komentar yang diteruskan oleh Milan News. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada Barca. Saya belum tahu jawabannya. Itu sebabnya saya tidak terburu-buru. Saya merasa tenang dengan diri saya sendiri, ujar Lewandowski. Chelsea jadi kandidat terkuat GAT Mike Maignan di 2026. Mike Maignan akan berstatus sebagai pemain bebas transfer di penghujung musim ini usai kontraknya di AC Milan resmi berakhir dan hingga saat ini ia belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya. Menurut laporan media Italia, Gazzetta dello Sport, Chelsea kini menjadi klub terdepan untuk mendatang kiper asal Prancis tersebut pada tahun 2026 mendatang. Peluang The Blues untuk mendatangkan Maignan cukup besar, selain karena situasi kontraknya. Daya tarik Premier League serta status Chelsea sebagai salah satu klub besar di Inggris akan membuat sang pemain tertarik. Terlebih, Maignan memiliki peluang untuk tampil secara reguler di kompetisi Eropa dan bersaing dalam perburuan trofi. Maignan sendiri diyakini memiliki kualitas untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Meski demikian, kedatangan Maignan akan memberikan dampak buruk bagi Robert Sanchez. Kiper internasional Spanyol tersebut menunjukkan penampilan yang kurang mengesankan sejak bergabung dengan Chelsea dan ia kerap mendapatkan kritikan karena performanya yang tidak konsisten. Maestro, Luka Modric dominasi statistik umpan sukses di Serie A. Paruh pertama musim 2025-26 memungkinkan Serie A untuk mengagumi kehadiran dan permainan berkelas Luka Modric dengan jersey AC Milan. Kontribusi pemain Kroasia itu sangat positif karena berbagai alasan. Dia merupakan seorang juara sejati yang mendominasi klasemen khusus. Berdasarkan unggahan yang dipublikasikan oleh Lega Serie A, mantan pemain Real Madrid tersebut menduduki posisi pertama untuk operan sukses. Gelandang veteran berusia 40 tahun tersebut telah mencatatkan 714 operan sukses hingga saat ini. Di bawahnya, tertinggal jauh, ada Alessandro Bastoni dari Inter Milan dengan 681 operan dan Manuel Akanji dengan 636 operan sukses. Modric jelas menjadi maestro di lini tengah Milan. Kehadiran dan kepiawaiannya dalam mendistribusikan bola telah memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam skuad Rossoneri. Angka statistik ini menunjukkan kualitas teknis dan dominasi pemain asal Kroasia tersebut dalam mengendalikan aliran permainan. Menariknya, meski usianya sudah 40 tahun dan diprediksi hanya akan jadi mentor bagi para pemain muda, namun faktanya Max Allegri masih sangat mengandalkannya. Dia bahkan telah tampil 11 kali sebagai starter bagi Rossoneri di semua kompetisi. Carlo Pellegatti, AC Milan harus berani bidik penyerang mahal. Jurnalis Italia, Carlo Pellegatti menegaskan tren mengkhawatirkan lini depan AC Milan harus segera diubah. Dia berharap Rossoneri harus berani bidik striker mahal. Menurut pandangan Carlo Pellegatti, di bawah Max Allegri, Milan terlihat seperti pesaing gelar yang kredibel di Italia. Tentu saja, ada peluang nyata untuk memajukan klub ini ke depan, tetapi nomor 9 yang kompeten harus segera didatangkan.
Topik mengenai penyerang tengah untuk bulan Januari dan terutama untuk bulan Juni tidak diragukan lagi adalah topik yang sangat panas dan penting. AC Milan kemungkinan besar akan merekrut striker. Lupakan Jonathan David, Robert Lewandowski, atau Mauro Icardi. Mereka tidak akan datang ke Milan. Saya tidak menghitung Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic. Saya menghitung pemain-pemain yang menelan biaya transfer tinggi. Dimulai dari Mario Balotelli, satu-satunya, bersama Carlos Bacca, yang akan menjadi starter permanen hari ini, ujar Pellegatti.